bersama kita tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, Engkau pelihara kami, keluarga kami berbangun dengan tubuh yang sehat, dan kami merasakan kebaikan Tuhan yang sedemikian rupa. Kami bagikan berada di Goshen dalam lindungan Engkau. Pagi yang cerah sebelum memulai aktivitas lain, kamu utamakan di atas segala-galanya. Mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami naikkan pujian penyembahan, kami naikkan doa syafaat, dan kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, Roh Kudus urapi kami yang mendengarkannya, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan baca Maliaki pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Maliaki pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Hari Tuhan, bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah, dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan nama Tuhan, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar menjingkak-jingkak seperti anak lembut lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah pada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik pada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Puji Tuhan, kita perhatikan berkat yang kita dapat pagi hari ini. Dikatakan pada ayat yang pertama, bahwa sesungguhnya hari itu datang sebab menyala seperti apian, maka semua orang gegabah, setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Hari itu bicara hari kedatangan harinya. Hari murka Allah, hari hukuman Allah akan tiba pada saat itu, seperti nyala api perapian. Dan itu mengena pada kehidupan manusia yang hidupnya gegabah, yang berbuat fasik, baik yang gegabah atau orang yang berbuat fasik. Dikatakan dalam firman, dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami yang terbakar. Firman Tuhan katakan pada hari murka Tuhan, dikatakan orang yang buat gabah dan orang yang fasik, gegabah, sembrono. Orang yang hidup sembrono, gegabah, mengapa Tuhan Yesus belum datang, urusan mati belakang, nanti urusan belakang. Itu orang yang gegabah. Dia anggap tidak ada Tuhan, tidak ada hukuman, tidak ada hal-hal. Sebagaimana orang yang dagang, yang jadi jual narkoba atau melakukan yang tidak baik, dia pikir semua beres. Tidak, sebab sesuatu pasti akan terjadi. Kalau di dunia begitu tertib, apalagi di surga. Oh, Tuhan itu Allah yang tertib, Allah yang disiplin, dan juga Allah yang berkasih. Tetapi ada hak yang Tuhan kerjakan, itu dia disiplinnya. Ya. Oh, disiplin Allah, dia siap mengerjakan setiap pribadi yang tidak mau taat
bahkan hidup gegabah, bahkan hidup fasik, dikatakan akan menjadi seperti jerami dan terbakar pada hari yang datang. Firman Tuhan, bahkan akar dan cabangnya. Kita ingat akan jerami di dalam Lukas pasal yang keempat, Lukas pasal yang ketiga, maksud kami, Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Allah penapi sudah di tangan Tuhan untuk membersihkan tempat mengirikan Tuhan dan untuk mengumpulkan gandum Tuhan ke dalam lumbung Tuhan. Tetapi debu jerami akan dibakar dalam api yang tidak terpadamkan. Perhatikan firman Tuhan. Kalau gandum dibawa ke lumbung Tuhan, tapi jerami akan dibakar dalam api yang tidak terpadamkan. Nama jerami sesuatu yang tidak berarti apa-apa. Sesuatu yang tidak berarti dibakar oleh api murka Tuhan. Dan dikatakan firman Tuhan sebagaimana tadi dalam Lukas 3 dikatakan dalam api yang tidak terpadamkan. Ya. Api yang tidak padam itu adalah neraka. Dan saya percaya satupun pribadi yang hadir tidak mau, jangan terkonsep dalam hidup kita neraka. Tidak. Kita masuk ke Yerusalem baru. Di sana tidak panjang air mata. Kita sebagai gandum-gandumnya, gandum-gandumnya. Ya, gandum itu ada di ladang, ikan masih belum, tapi cerah membakar. Dan hari Tuhan, apa dikatakan firman Tuhan? Ya, hari Tuhan membakar kita. Amin. Benar Bapa di surga, gandum akan dibawa ke dalam lumbung engkau, tapi jerami akan dibakar api yang tidak terpadamkan Tuhan. Tapi kami bukan jerami, tapi kami adalah gandum-gandum Tuhan yang dapat belas kasihan Tuhan, yang dapat kemurahan Tuhan, dan kami hidup tidak seperti orang fasik hidup. Biar kami hidup sesuai dengan kehendak Engkau dalam hidup dan pimpinan Roh Kudus, dan kami tidak mau main-main dosa. Terima kasih Bapa, menteraikan firman-Mu dalam hati kami dan kembalikan kami besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Terima kasih Bapak. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para Lurah, para RW, para RT, para Pedis, para Lawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang testament. Engkau juga berkati kesehatan yang prima, pelihara keluarga, dan kami mohon membantu. Kami mohon belas kasihan Tuhan yang meninggal semakin berkurang, tapi yang sakit juga semakin berkurang, tapi semakin kurang. Dan mereka mau divaksin dan memperhatikan protokol kesehatan yang berkurang. Terima kasih Bapak surga dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.